Di balik warna-warni lentera kuil, di antara harum dupa yang menari di udara, dan senyuman ramah para biksu yang berjalan tanpa alas kaki, negeri gajah putih Thailand menampilkan wajahnya yang paling mempesona. Negeri seribu kuil, budaya yang penuh rasa hormat, dan panorama yang menakjubkan. Tapi, di balik keagungan stupa emas dan meriahnya tarian tradisional, ada sisi lain yang jarang disorot mata dunia. Sisi yang tak dibicarakan dalam brosur wisata. Sisi yang tersembunyi di balik cahaya lampu malam kota. Di jalan-jalan kecil Bangkok, di lorong gelap Pat Pong, Nana, dan Phuket, berjalan mereka yang mencari pengakuan, harapan, atau sekadar bertahan. Mereka yang hidup dalam bayang-bayang gemerlap budaya. Ini adalah kisah tentang dua wajah Thailand, yang indah dan yang jujur, yang mengagumkan dan yang menggugah. Mereka bukan hanya bagian dari masyarakat, tetapi juga bagian dari identitas budaya Thailand yang telah dikenal dunia. Apa sebenarnya arti dari Ladyboy? Bagaimana kehidupan mereka? Dan mengapa Thailand menjadi negara yang relatif terbuka terhadap keberadaan mereka? Simak video ini sampai selesai. Ladyboy atau Cutaway adalah sebutan umum di Thailand untuk laki-laki yang menjalani hidup sebagai perempuan, baik secara penampilan, identitas gender, maupun ekspresi diri. Sebagian besar Ladyboy adalah transgender wanita, meskipun tidak semua menjalani operasi ganti kelamin. Istilah Ketoi sudah ada dalam budaya Thailand sejak lama, bahkan sebelum istilah transgender populer secara global. Di Thailand, Ketoi sering tampil di media, televisi, hiburan, bahkan di acara-acara kerajaan. Berbeda dengan banyak negara yang menstigma komunitas transgender, budaya Thailand memiliki akar sejarah yang lebih toleran terhadap keberagaman gender. Beberapa catatan sejarah menunjukkan bahwa Cutaway sudah dikenal di era kerajaan kuno. Meski begitu, penerimaan bukan berarti tanpa diskriminasi. Banyak Ladyboy masih mengalami tantangan dalam kehidupan sosial dan pekerjaan. Beberapa Ladyboy menjalani operasi untuk merubah bentuk tubuh dan wajah agar terlihat feminin, sementara yang lain cukup dengan hormon. Thailand memang memiliki industri operasi plastik yang maju, dan banyak Ladyboy yang melakukan transformasi total dengan hasil yang luar biasa. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa setiap tahun, ribuan pria muda di Thailand harus mengikuti undian wajib militer. Namun di antara mereka ada para Ladyboy, perempuan transgender yang lahir sebagai laki-laki, tapi hidup sebagai wanita. Bagi mereka, datang ke panggilan militer bukan sekadar kewajiban, tapi ujian identitas. Mereka berdiri di barisan, mengenakan pakaian feminin, rambut panjang terurai, sambil membawa dokumen medis. Saya bukan laki-laki, saya seorang transgender. Di Thailand, sistem wajib militer masih berdasarkan jenis kelamin di KTP, bukan identitas gender yang dijalani. Sebagian dari mereka dibebaskan dengan alasan kondisi tidak sesuai secara mental atau fisik. Namun, label yang mereka terima sering menyakitkan, cacat gender, penyimpangan seksual. Meski kini istilah-istilah itu mulai dihapus. Ladyboy Thailand tidak hanya berjuang untuk diterima di masyarakat, tapi juga untuk diakui dalam sistem hukum dan negara. Ketika malam turun, wajah lain dari Thailand muncul. Lampu neon menyala, musik elektronik bergema, dan ribuan orang dari berbagai negara berkumpul di jalanan sempit yang penuh. Tawar-menawar bukan hanya soal harga, tapi soal tubuh dan batas kemanusiaan. Ladyboy yang mempesona, pekerja seks dari desa kecil, dan wisatawan asing dengan mata penasaran, semua bertemu dalam satu lorong kehidupan yang jarang dibicarakan. Banyak yang datang ke kota dengan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Tetapi tak semua punya pilihan yang sama.
Bagi sebagian, tubuh adalah satu-satunya hal yang bisa ditawarkan. Senyuman mereka seringkali adalah pelindung dari luka yang tak terlihat. Ladyboy sangat dikenal di panggung hiburan Thailand. Acara-acara cabaret seperti Tiffany Show dan Alcazar Show di Pattaya adalah pertunjukan glamour yang sepenuhnya dibawakan oleh para ladyboy. Bahkan ada kontes kecantikan internasional khusus untuk mereka. Miss International Queen, ajang terbesar untuk transgender wanita di dunia. Industri pariwisata Thailand menciptakan permintaan yang tinggi, bukan hanya untuk pemandangan, tapi juga untuk pengalaman. Operasi plastik berkembang pesat. Klinik-klinik kecantikan menjamur. Agensi hiburan mencari wajah cantik dari desa ke desa. Apakah ini kebebasan berekspresi atau bentuk eksploitasi yang dibungkus budaya? Di balik panggung yang glamor, ada kontrak tanpa perlindungan, tekanan untuk tetap cantik, dan hidup dalam dunia yang terus menilai penampilan. Dari sisi ini, mereka bukan hanya tampil, tapi juga diakui sebagai duta budaya dan daya tarik wisata yang luar biasa. Uniknya, meski stigma masih ada, masyarakat Thailand memiliki lapisan toleransi yang unik. Seorang biksu Buddha berkata, siapapun bisa mencapai kedamaian jika hatinya benar. Gender bukan penghalang bagi karma. Thailand tidak mengkriminalkan transgender atau pekerja seks, tetapi mereka juga belum sepenuhnya dilindungi hukum. Ini adalah ruang abu-abu, di mana spiritualitas dan realita bersinggungan. Meski terlihat glamor, hidup sebagai ladyboy tetap penuh tantangan. Mereka tidak bisa menikah secara legal sebagai perempuan. Identitas di KTP pun masih memakai jenis kelamin lahir. Namun perubahan perlahan mulai terjadi. Masyarakat makin terbuka, dan semakin banyak aktivis transgender memperjuangkan hak hukum dan sosial. Namun tidak semua suram. Generasi muda Thailand mulai bangkit. Komunitas LGBT+ membentuk jaringan dukungan. Beberapa ladyboy kini jadi pengusaha, politisi, bahkan guru. Thailand terus bertransformasi, bergerak perlahan menuju keadilan dan kesetaraan. Karena pada akhirnya, di balik keindahan budaya dan ritual yang sakral, di balik senyuman dan lampu kota, ada jiwa-jiwa yang sedang berjuang untuk diakui, bukan hanya sebagai hiburan, tapi sebagai manusia seutuhnya. Ladyboy Thailand adalah gambaran nyata bahwa keberagaman adalah bagian dari kehidupan. Di balik senyum dan penampilan memukau, mereka adalah manusia biasa yang berjuang untuk diterima dan dihargai. Melihat Thailand tak cukup dari apa yang tampai. Kadang kita harus mendengarkan yang tak dikatakan.